Ready ya? Mulai ya. Oh, hai semua, apa kabar? Nah, semoga kalian sehat semua ya. Buat yang belum tahu sesi podcast itu apa, nah di sesi ini kita akan membahas berbagai macam pembahasan tentang pelayanan di bidang seni. Jadi misalnya di drama, tari, nyanyi, dan lain-lain. Nah, hari ini kita punya tamu yang lain nih yang berbeda dari podcast sebelumnya. Nah, hari ini siapa sih tamu kita? Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, teman-teman, untuk ngobrol lebih jauh lagi, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi aku akan memperkenalkan sedikit nih tamu kita hari ini. Jadi tamu kita ini sangat spesial. Nama lengkapnya adalah Maike Yusuf. Jadi biasanya kalau di sehari-hari akan dipanggil TM, Tante Maike, dari singkatan Tante Maike. Tante Maike ini adalah pendiri dari Shekinah Glory di Bandung. Hebat banget ya teman-teman. Dan selanjutnya dia itu terlibat di bidang pelayanan seni khususnya tari sejak tahun 1987. Dan juga dia mengajar tari dari performance di dalam maupun di luar kota di Indonesia dan juga di luar negeri. Mungkin Tante Maike bisa say hi dulu ke para penonton kita. Halo semua, apa kabar? Baik semua ya, puji Tuhan. Kalau boleh tahu, Tante Maike, pada tahun ini 2021, Tante Maike menginjak umur berapa? Umur berapa yo? Umur 66 tahun. Oh, puji Tuhan, masih suka pelayanan ya di bidang Tuhan, iya. Hebat ya, luar biasa fitnya ya. Oke, TM, kadang aku panggilnya Maike atau TM ya. Kegiatan apa sih sekarang TM di masa pandemi ini? Masa pandemi ya kerjaannya Zoom ya. Sekarang kan nggak bisa ketemu, nggak bisa onsite, jadi mau nggak mau ya online gitu kerjaannya ya. Ada macam-macam sih. Biasanya kita untuk pandemi ini memang nggak bisa ketemuan sama para penari, itu yang jelas. Cuman kita bisa paling seperti ketemu sharing-sharing gitu aja sama tim inti. Sharing tentang apa? Seputar tentang penari, tentang tarian, atau sharing rohani? Sharing rohani ya. Lebih apa ya, pada masa seperti ini lebih dikhususkan untuk rohaninya yang dibangun gitu. Sampai nanti kita bisa onsite lagi. Ya. Oke. Wah, masih tetap berjalan ya masa pandemi ini ya, luar biasa. Memang persiapan terus ya rohaninya. Supaya nanti waktu udah selesai pandemi, kita langsung bisa push gitu. Bisa jadi berkat gitu ya. Nanti seperti udah diketahui kan berarti TM ini bergerak di bidang pelayanan tari ya. Nah, boleh nggak cerita sedikit awal mulanya itu kenapa bisa mau pelayanan tari di gereja dan kalau nggak salah ada dapat panggilan atau misalnya karena hobi atau kenapa tuh kira-kira TM? Sebenarnya gini, kenapa bisa masuk di pelayanan tari? Saya tuh kayak seperti dijeblosin sih sebenarnya, nggak ada niatan gitu. Jadi dulu kalau jadi guru sekolah minggu pernah gitu ya, 2 tahun jadi guru sekolah minggu. Kalau ada acara saya bikin acara nari buat anak-anak gitu. Tapi sudah itu ya udah gitu aja. Nah, ternyata di tahun 87 itu saya kayak dijeblosin tuh gini. Tiba-tiba ada seminar dari Ibu Meliani Rim ya. Waktu itu ada seminar tamburin namanya. Saya nggak tahu, nggak pernah melihat apa itu tarian tamburin di gereja tuh nggak pernah lihat. Dulu nggak ada contohnya, nggak seperti kalian kan. Seenggaknya pernah melihat gitu. Oh, tarian tamburin itu seperti apa? Dulu nggak ada. Di gereja tidak ada tarian, nggak ada tamburin, apalagi tamburin gitu. Jadi saya waktu itu ditawari untuk ikut seminar itu, saya nggak mau, saya bilang enggak gitu. Nah, ada teman terus tiba-tiba mendaftarkan saya, udah dibayarin, udah pokoknya didaftarkan gitu, ya terpaksa lah ikut ya. Jadi waktu itu juga waktu ikut seminar itu masih bingung gitu,
dengan pola, dengan apa, cepat sekali pelajarannya. Saya pikir, aduh, ini terpaksa gitu awalnya. Tapi setelah itu seminarnya hanya tiga kali, jadi 2 hari 3 kali gitu. Nah, setelahnya saya berusaha gitu, mempelajari benar-benar. Nah, ternyata saya diminta untuk mengajar setelah itu, gitu. Jadi itu awalnya ngajar sampai akhirnya ditawarin untuk mengadakan seminar gitu. Saya punya tim tuh dari awal dapat dari seminar itu gitu. Punya tim sendiri gitu. Ceritanya itu. Oke, jadi berawal dari paksaan ya Tante Maike tuh sama berubah Iya. jadi panggilan hidup. Tuh, Iya. dahsyat Tapi tuh. ya tapi saya tahu setelah menghidupi gitu ya di dalam tarian ini, saya tahu kalau ternyata Tuhan itu sudah mempersiapkan saya dari masa kecil. Saya menoleh ke belakang, ternyata Tuhan itu step by step sudah mempersiapkan saya. Kenapa? Karena dari saya waktu TK, saya tuh dilesin balet sama mami saya, karena alasannya hanya karena pemalu. Jadi supaya nggak malu, nampil gitu ya, di panggung-panggung, terus narinya solo gitu, jadi malunya hilang gitu. Sejak itu saya suka mewakili dari Kota Madya, mewakili dari sekolah, nari gitu. Itu saya anggap itu Tuhan memang udah persiapkan gitu. Cuman saya nggak nangkep. Nah, setelah saya dijeblosin, ya Tuhan sengaja bikin jalannya seperti itu, ya sudah klop gitu. TM mau nanya dikit. Itu kan balik lagi yang tadi katanya belajar sama Meliani Rim ya. Itu waktu dulu memang tamburin belum ada, orang belum tahu tentang tamburin. Jadi itu saya juga tahu waktu dulu saya belajar juga orang belum terlalu kenal nih tentang tamburin. Gimana tuh rasanya menghafal pola. Jadi terus kayaknya itu susah banget, bener gak ya? Nggak kebayang ya, nggak ada contoh gitu, nggak ada contoh. Saya pernah melihat gitu, nggak ada. Jadi diajarin itu, saya juga salah beli tamburin waktu itu, kan disuruh beli tamburin, suruh bawa gitulah. Saya pergi ke toko musik, saya pilih yang bagus, saya pikir gitu ya, beli tamburinnya ternyata salah. Belinya tuh yang berat, yang mungkin buat pemusik ya, yang ada murbautnya gitu. Jadi tangan saya luka semua, terus berat pas gini tuh, aduh berat ini tangan, jadi ngengkolnya tuh susah sekali, jadi salah beli. Ada pengalaman yang itu nggak, yang berkesan nggak waktu pertama kali belajar tamburin gitu? Soalnya kalau dulu kayaknya hafalan itu yang susah sekali, bener nggak? Untuk pola kayaknya susah karena kita nggak ada bayangan sama sekali. Apalagi pas generasinya TM kan itu ya, kayaknya itu generasi pertama di Indonesia ya, angkatan pertama ya, bener nggak? Angkatan pertama ya, yang masuk ke Indonesia ya. Wow, ini legend nih. Ada pengalaman nggak? Gini, waktu saya diajari, terus terang ya, lelet gitu perasaan saya waktu itu, lelet. Kalau yang lain kayaknya itu kan 70 orang. Yang lain kok rasanya bisa lebih nangkep menurut saya. Saya kok lelet gitu, ini gimana gitu. Yang lain kan mungkin masih lebih muda lah gitu ya, tapi saya berusaha. Tapi anehnya, meskipun saya masih belum sempurna gitu ya, waktu itu Ibu Meliani Rimnya tuh datang ke saya gitu, kamu bagus, terusin ya, ngomong gitu. Hah, bagus di mananya gitu, saya belepotan gitu, perasaan belepotan bener-bener waktu itu. Tapi karena Ibu Melianinya ngomong terusin, jadi saya berusaha gitu. Setelah selesai seminar itu, saya terus belajar sampai benar-benar saya menguasai gitu. Itu belajar berapa pola tuh? Langsung berapa sih, kalau dulu tuh 20 ya, masih 20. Yang buku pertama tuh 20 apa 40 gitu. Oh ya, satu poin yang paling penting, benar, kalau di dalam tarian memang kita perlu bayar harga ya, baik dana, waktu. Itu penting banget itu di sananya, poin-poinnya ya. Soalnya karena
ya itu, kalau kita nggak bayar di sana, invest waktunya kita, invest dananya kita, atau Ya, terutama invest hatinya kita ya, iya, benar ya. iya, benar. Makanya waktu saya sudah terjun gitu, saya belajar sendiri dari Tuhan. Bagaimana, jadi maksudnya nggak ada yang ngajarin gitu bagaimana masuk hadirat Tuhan, bagaimana pelayanan ini bisa menarik hadirat Tuhan. Saya mempelajari Roh Kudus ajar aku gitu, karena saya harus mengadakan seminar. Jadi nggak asal-asal gitu, ayo nari gitu, terus tanpa tujuan, tanpa ada maksud, tanpa ada isinya gitu. Enggak, saya harus diem di kaki Tuhan, Tuhan ajari saya gitu. Jadi benar-benar minta Dari hikmat ya, Tante Michael. Minta hikmat Kenapa? dari Roh Kudus dan juga Iya, iya, karena kan ini bukan tarian-tarian yang asal-asal, pokoknya nari nampil gitulah istilahnya, bukan performance gitu. Oke, kita mungkin mundur sedikit nih dari tim yang aku terdengar menarik nih, tim Shekinah Glory. Ini latar belakang Tante Michael bisa terpikir, oh namanya Shekinah Glory aja atau terbentuk Oh iya, timnya dan visi misinya tuh gimana sih Tante Michael? gini, dulu waktu pertama saya langsung dipanggil untuk pegang tarian di Celebration of Praise. Jadi saya full di situ. Ya, saya punya tim ya di Celebration of Praise dari tahun 89 sampai 96. Jadi itu kita juga kelilingan sampai ke Eropa, sampai pergi ke Australia gitu ya, keliling. Nah, setelah tahun 96 saya pikir udah memisahkan diri aja supaya benar-benar ini hanya pelayanan tari ini, karena kalau Celebration of Praise kan gabung sama paduan suara gitu. Dikenal penari, dikenal, jadi saya juga diundang-undang itu dari situ sih sebenarnya awalnya. Nah, selebih masa apa aja selain seminar, apa yang dilakukan Shekinah Glory? Selain itu kan saya dengar pelopor tuh, terutama apa yang dilakukan untuk Indonesia, acara besar apa gitu. Gini, awalnya kan saya ngajar, jadi kan punya murid nih, ya punya murid banyak kan di Bandung nih misalnya ya. Nah dulu kan zamannya KKR, ya KKR, sebentar-sebentar KKR, sebentar-sebentar KKR. Nah kita diminta gitu, bisa nggak nari gitu ya. Tadinya tim saya terus lama-lama bisa nggak pengen ada yang massal katanya gitu. Bisa, saya ngomong gitu. Udah mikirnya belakangan. Karena itu visi saya kan. Saya pingin Yang penting memang duluan, bos, langsung. saya percaya Ambil dulu ya, memang harus ambil, ambil dulu. karena apa? Itu visi. Saya pernah membayangkan Tuhan gitu ya. Waktu itu anak saya masih kecil. Sampai saya gendong, saya nyusuin waktu itu. Terus saya ngelihat ada apa sih openingnya Olimpiade gitu kan. Saya cuman gini di dalam hati, Tuhan, kapan ya bisa bikin rohaninya gitu. Saya cuma ngomong gitu, rohaninya, aduh pengen banget gitu, gemes gatel lah istilahnya ya, pengen banget Tuhan kapan gitu. Ya udah cuman gitu aja, nggak mulu, nggak ada terusannya, nggak ada gitu. Terus ternyata saya dijeblosin gitu, tiba-tiba nggak kepikir nggak apa, tiba-tiba ditawarin, mau nggak, bisa nggak gitu bikin massal, kita pengen di stadion katanya ya, kalau di Bandung sini ada di stadion bikin yang massal gitu. Oke, terus saya ingat, saya kan pernah gitu ya, dalam hati cuman ngomong Tuhan kapan gitu. Nah, massalnya yang pertama tuh 400 orang. 400 orang, Itu oke di gitu. Bandung ya, di Di Bandung. Bandung, 400 Oke. orang. Saya tinggal datengin gereja-gereja, sudah kenal sama gembalanya semua, karena kan ngajar kan keliling. Nah, terus saya punya murid gitu kan. Saya punya murid, udah masukin aja semua. Wah, seneng gitu merekanya juga kan ya, ini kesatuan gereja, hamba-hamba Tuhannya mendorong juga gitu ya mereka. Jadi seneng banget lah waktu itu pertama ya. Wah, ngurusin kostum, ngurusin pokoknya tetek bengeknya, alatnya kan nggak cuma tamborin, ada pita, ada kain, ada macam-macam yang kertas kertas itu loh, apa kado yang dari Korea itu ya,
kita potong-potong, kita Bentuknya bikin springle itu rame-rame, ya. singer. Terus kita potong-potong, dikasih contoh, kamu bikin semua di rumah. Wah, mereka seneng lah pokoknya ya. Udah gitu, udah 400 orang. Jadi itu ada, kalau saya masal itu harus ada ceritanya, nggak cuman asal jreng nari gitu dengan lagu, terus ada ceritanya gitu, ada ceritanya dari banyak orang ini. Nah akhirnya ada sekolah BPK Penabur minta ngajar untuk 1.000. Mereka ada pornya mereka yang seluruh Indonesia, adanya di Bandung. Jadi saya diminta untuk 1.000 penari dari murid-murid BPK Penabur. Bisa. Jadi saya masukin pokoknya pasti ada banner, flag ya, ada alat. Kalau yang itu, yang di situ ada kayak bambu-bambu pakai kain itu loh, apa itu, umbul-umbul ya, umbul-umbul, ada bola, ada apa, semua dimasukin gitu, meriah gitu, keluar masuk sampai akhirnya keluar semua. Nah itu awalnya. Akhirnya terbiasa bikin yang masal-masal gitu. Nah akhirnya ya gitu, akhirnya yang tahun berapa sih WPA itu 1.000 penari kan. 2012 ya? Nah, Kalau nggak ya salah ya, 2012 ya. 2012. Nah, tahun 2012 itu diminta 1.000. Bayangan saya tuh datang ke kota-kota, minta gitu, ayo kita full semua nanti di GBK gitu, penari-penari dari kota-kota, di kota Jawa aja, di Pulau Jawa aja gitu. Saya tuh pengen digabungin gitu, ngerasain ini karena kan untuk Indonesia. Jadi saya keliling loh waktu itu. Tapi ternyata ada doa sekota juga selain yang di pusat itu. Jadi mereka penarinya dipakai buat di kota masing-masing. Jadi saya nggak dapat gitu. Saya ke Surabaya, udah ke Semarang, kemana-mana nggak dapat saya. Karena di tiap kota ya udah deh gitu. Jadi akhirnya kan saya minta mainstream untuk pegang yang di Jakarta gitu kan. Untuk mengelola yang di Jakarta gitu. Terus diumumin, akhirnya dapat itu 1.000. Saya dapat dari Jakarta dan Bandung itu 1.000 itu bisa Ya, dapat. itu proyek besar tuh ya. Iya, itu proyek besar banget, itu berapa bulan itu latihannya. Jadi saya Itu kalau untuk luar latihan kota, setengah mati itu, harus iya, begitu banyak orang, terus apalagi pas acara tempatnya, di itu, tempat tempatnya, terus latih latihannya. harus rapi. Nah Wah itu itu mainstream yang benar-benar. ngurus itu tempatnya. Pokoknya saya datang tinggal bawa yang dari Bandung. Mainstream harus sediain tempat untuk bisa nari 1.000 untuk latihan. Jadi waktu itu saya kan hanya melatih pelatihnya aja yang akan melatih gitu kan, datang ke Bandung, kita latih, kamu nanti bikin kayak gini. Nah nanti masuknya gini. Kalau yang dari Jakarta saya pisahin sama Bandung supaya lebih gampang latihan sendiri gitu. Nah nanti kita kalau sudah deket, itu berapa kali ya latihan yang 1.000 itu sempet beberapa kali lah. Kayak ada dua, Bawa bis lupa ya, aku. tapi ada dua acara soalnya kan. Setelah itu ada acara lagi kan ya? Iya. Ya, Nah, aku lupa juga. aku bawa berapa bis gitu ke Jakarta. Luar biasa ya. Digabung sama yang di Jakarta waktu itu. Nah, aku mau tanya nih TM, berarti Ya. berdasarkan pengalamannya TM ini pernah pelayanan di bidang gereja dan juga sekarang full time di bidang tari ya? Saya memang waktu itu gini, waktu itu saya ada pelayanan lain. Waktu tahun 87 itu saya masih ada pelayanan-pelayanan lain, ya kan? Yang saya pegang banyak pelayanan, tapi saya pikir gini, Tuhan, kalau aku misalnya nari gitu ya, kan harus ngajar, harus fokus gitu ya. Terus ini ada pelayanan-pelayanan lain, saya nggak bisa fokus Tuhan gitu. Ya kok aku maunya fokus di satu pelayanan ya, yang menghasilkan sesuatu gitu. Jadi nggak dibagi-bagi gitu. Jadi saat itu saya berdoa, Tuhan tunjukin mana yang harus saya pilih dari beberapa pelayanan ini gitu. Saya minta jawaban.
gitu. Jadi saya puasa, saya pokoknya nunggu jawaban Tuhan. Nggak lama sama Tuhan tuh dijawab loh. Langsung saya minta 3 konfirmasi sama Tuhan. Nggak percaya kalau cuma 1 gitu ya. Saya minta 3 tanda dan benar-benar itu dapat, benar-benar dapat, sampai saya kaget gitu. Nah, salah satunya ingat loh ya, zaman itu kan belum banyak tarian ya, maksudnya belum benar-benar yang wah bakal seperti sekarang gitu, dulu nggak kebayang gitu. Jadi saya berdoa, Tuhan kasih ayat ini nih dari Yeremia 31 ayat 3 dan 4, saya bacain ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun. Hai anak darah Israel, engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersuka cita. Ini amazed banget karena apa? Zaman itu kan kok bisa ada tarian rebana yang memang benar-benar saya ada di bidang itu gitu. Berarti dari pengalaman Tante Maike sendiri, apakah pernah mungkin pergumulan, karena kan awalnya Tante Maike nggak terjun mungkin di dunia tari, tapi tiba-tiba Tuhan panggil secara full time. Apakah Tante Maike pernah bergumul atau pengalaman di mana meragukan Tuhan dari panggilan? Sebenarnya pergumulannya bukan meragukan Tuhan ya, karena kan sudah dapat 3 konfirmasi itu, terus jalannya juga Tuhan buka gitu, jalan tuh tek 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 gitu, lancar gitu ya buat saya. Tapi ada satu pergumulan waktu itu, waktu saya ngajar awal-awal, kebayang mungkin ada gereja-gereja yang kaget gitu. Wah, ada aliran apa ini? Ada gerakan apa ini ya? Aliran sesat katanya. Saya disesat-sesatin waktu itu. Katanya mereka sesat gitu ya. Hati-hati gitu, beberapa gereja seperti itu. Karena mereka nggak bisa terima masih. Karena belum seperti sekarang loh. Waktu itu ada sesuatu yang baru gitu. Apa-apaan ini gitu. Jadi nggak semua gereja. Jadi saya dibilang sesat ya. Ya di situ sesuatu yang nggak enak ya. Termasuk pergumulan gitu. Tapi saya yakin gitu. Saya nggak mau dibilang sesat terus berhenti, nggak mau. Karena saya tahu panggilan saya tahu dibukanya sendiri sama Tuhan. Belajar sendiri dari firman yang Tuhan kasih gitu, bahwa ini benar gitu. Sebab kalau ini dari Tuhan, ini akan terus ada ya. Tapi kalau bukan dari Tuhan, pasti berhenti. Ada nggak? Tadi saya udah dibahas sedikit ya, mungkin mimpi dari saya adalah membuat satu pagelaran besar yang cakup semua seni ya, dari orkestra, seni lukis, dan lain-lain. Nah, kalau gitu ada nggak harapan ke depannya juga nih di bidang tari itu apa sih, bidang pelayanan tari? Ya itu saya pengen gabungin semua seni yang ada lah, apalagi misalnya apa nanti yang Tuhan tunjukin, pokoknya namanya seni ya. Mungkin tarian daerah bisa dimasukin mungkin gitu ya, tapi pokoknya yang namanya seni aja apa gitu. Oke, mungkin kan dari cerita Tante Maike, dari timnya Tante Maike ini sangat dahsyat banget ya Shekinah Glory ini. Nah, kira-kira mungkin dari pendengar kita ada yang tertarik nih untuk bergabung mungkin ke dalam timnya Tante Maike. Mungkin ada, bisa kasih tips cara caranya atau Nah gini kita sekarang ya lebih ke gini nih, supaya jadi berkat bagi gereja-gereja, kita hanya melatih pelatih gitu. Jadi kita lebih fokus ke pagelaran ya sekarang ini, pagelaran, dan kalau diundang misalnya ada acara-acara apa itu masih itu tim sendiri. Dan ini meregenerasi sendiri biasanya. Cuman kalau misalnya mau, jadi itu akan dilatih oleh tim, dan itu tidak masuk tim inti dulu kayaknya. Karena kita bergeraknya sekarang sudah beda daripada yang dulu gitu. Berarti yang mau join boleh nih ya, siap-siap gitu nanti misalnya setelah pandemi gitu ya, kalau ada mau pagelaran langsung nih cepet-cepet daftar gitu audisi. Karena pengalamannya pasti baik banget ya kalau lewat dari satu pagelaran ataupun ikut dalam acara-acara Shekinah Glory kan bisa masuk juga tuh ke experience yang selanjutnya, terus dapat pengalaman banyak juga. Iya.
Nah, sekian untuk sesi podcast kita hari ini. Thank you banget TM untuk waktunya dan juga Sama-sama. pengalamannya. Kita banyak banget nih terberkati dan juga belajar banyak dari pengalaman-pengalaman TM. Nah, untuk teman-teman yang punya ide untuk tema podcast selanjutnya, boleh banget komen di bawah dan mungkin kita akan undang tamu yang berhubungan dengan tema tersebut dan bahasnya di sesi podcast selanjutnya. Oke, yuk sama-sama kita mau ngomong ya. Kita mau balikin seni untuk Tuhan, art, Art and for Jesus. Jesus. Nah, hari ini kita kembali lagi ke sesi podcast nih. Nah,